Pendidikan nasional kita, materi pembelajaran statistik telah diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Bahan statistik ini diintegrasikan ke dalam mata pelajaran matematika diberikan di tingkat SD hingga SMA. Sementara dalam statistik perguruan tinggi dipelajari dalam mata kuliah khusus. Namun, dalam memahami ide-ide statistik dalam konten informasi, sering mahasiswa bahkan siswa kurang sempurna dalam memahaminya. Menurut J.B. Garfield pada tahun 2002, menyatakan bahwa penalaran statistik adalah cara seseorang bekerja dengan menggunakan ide-ide statistik dan memahami informasi statistik. Sedangkan Joan Garfield, Lee Ziegler, dan Bensby pada tahun 2014 menjelaskan bahwa penalaran statistik melibatkan interpretasi keputusan berdasarkan kumpulan data, representasi data, atau ringkasan data statistik. Namun, jika ditelisik lebih lanjut, ilmu yang bagi sebagian orang dianggap menyeramkan ini sebetulnya banyak manfaatnya loh, khususnya dalam bidang administrasi publik. Oleh karena itu, mari kita kenalan dengan ilmu statistika ini. Statistika merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan pengumpulan angka-angka, pengolahan dan penganalisisan, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan berdasarkan data dan fakta yang sudah dianalisis. Semenjak peradaban Yunani, ilmu hitung sudah diperkenalkan dan menjadi alat utama dalam proses pengambilan keputusan. Fenomena ini bisa dilacak dalam tulisan filsuf Yunani seperti Aristoteles maupun Plato yang mengusulkan sistem pemilihan langsung terhadap pejabat publik di mana di kemudian hari dikenal dengan demokrasi langsung. Untuk menghitung siapa yang paling diterima oleh masyarakat dalam pemilihan tersebut, maka aspek ilmu hitung menjadi dasar alat pembenar. Pada abad pertengahan, ilmu statistika berkembang di lingkungan gereja dan digunakan untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan. Pada abad ke-17 Masehi, statistika diterapkan di Inggris sebagai aritmatika politik. Istilah statistika kemudian dikemukakan oleh matematikawan berkebangsaan Jerman yang bernama Gottfried Eichenwald yang lahir pada tahun 1719 dan meninggal pada tahun 1772. Pada abad ke-18, istilah statistika dipopulerkan oleh John Sinclair yang lahir pada tahun 1791 dan meninggal pada tahun 1799 dalam bukunya yang berjudul Statistical Account of Scotland. Istilah statistika berasal dari bahasa Latin modern, yaitu Statisticum Collegium, atau yang berarti Dewa Negara, dan dalam bahasa Italia disebut statista atau negarawan dan politikus. Statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administrasi dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberikan informasi kependidikan yang berubah setiap saat. Oleh karena definisi tersebut, statistika merupakan suatu bidang ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari administrasi publik. Dalam artikel Thomas Jobin yang berjudul The Emerging of Human Rights Statistics, menjelaskan bahwa statistik berkorelasi dengan hak sipil, hak asasi manusia, dan hak ekonomi juga hak sosial. Jobin menjelaskan lebih lanjut dalam artikelnya mengenai 10 contoh statistika dari hak asasi manusia, yakni contohnya adalah kasus hukuman mati tanpa pengadilan di Amerika Serikat, jumlah eksekusi pada masa Dirty War yang terjadi di Argentina pada tahun 1976 hingga 1983, orang-orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan, imunisasi anak, dan penggunaan statistik dalam memonitori perjanjian hak asasi manusia, diskriminasi ras dan jenis kelamin dalam rumah tangga dan perkantoran, jumlah ranjau darat, dan angka pemerkosaan di Yugoslavia. Statistika digunakan juga sebagai advokasi kebijakan sekaligus tujuan penegakan kebijakan.
tidak mengejutkan bahwa data pemerintah lebih umum digunakan dalam hak sosioekonomi, dan sedangkan sumber non-pemerintahan seperti Amnesty International memberikan data lebih banyak dalam bidang hak sipil dan hak politik. Sedangkan dalam bidang pertahanan nasional, teknik statistika juga banyak digunakan. Menilik kembali kepada sejarah, teknik statistika secara sukses dalam Perang Dunia Kedua mengestimasi jumlah produksi peralatan perang Jerman. Selain itu, pada tahun 1970, statistika digunakan dalam mensuplai sumber daya manusia sebagai angkatan perang sukarelawan Amerika Serikat. Namun, sekarang digunakan untuk pencarian anti kapal selam, pemrosesan sinyal, dan pengendalian persediaan. Namun, beberapa ahli di Amerika Serikat menyatakan bahwa penggunaan statistika di Amerika Serikat dalam hal pembuatan kebijakan sangatlah minim. Para ahli berpendapat bahwa penggunaan statistika yang berasal dari data terorganisir akan sangat mudah diaplikasikan pada masalah publik dan telah terbukti secara efisien daripada cara-cara yang tradisional. Sebagai perumus kebijakan publik, statistika digunakan untuk membantu komunitas atau negara yang pejabat publik layani. Banyak keputusan dan kebijakan publik melibatkan berbagai teknik analisis dan data. Menurut Berman, dalam bukunya Essential Statistics for Public Managers and Policy Analysts, ia menjelaskan mengenai fungsi dari analisis dan data. Pertama, data dan tujuan biasanya dianalisis untuk menjelaskan dan menganalisis masalah seperti contohnya magnitud dari bencana alam atau tumpahan oli, dampak dari permasalahan sosial dan kesehatan publik seperti tunawisma atau pandemi COVID-19, tingkat kesejahteraan ekonomi atau tingkat stagnansi ekonomi, dan sebagainya. Kedua, data statistik digunakan untuk menjelaskan kebijakan dan program yang diperkirakan untuk diraih. Seberapa banyak pelayanan dari program yang diharapkan, seberapa besar biaya yang dihabiskan dalam melaksanakan suatu program, dan batu loncatan seperti apa yang digunakan untuk meraih program tersebut. Analisis dapat membantu untuk menentukan kebijakan dan program dengan cara yang detail dan menghubungkan sumber daya ke usaha, lalu menuju output dan akhirnya pada hasil atau outcome. Ketiga, kebijakan dan program menghasilkan banyak rutinitas dan administratif yang dapat digunakan untuk mengawasi perkembangan dan mencegah kesalahan. Data administratif dapat memantau program dan kebijakan, serta manajer publik juga harus dapat memahami data tersebut. Kelima, data statistik digunakan untuk mengevaluasi hasil. Para legislatif dan masyarakat ingin mengetahui apa yang mereka dapatkan dari pajak yang dibayarkannya. Manajer publik juga harus dapat mendemonstrasikan program yang mereka buat menghasilkan hasil yang efektif, di mana analisis juga dapat digunakan untuk menentukan dampak dari kondisi yang berbeda dalam efektivitas program yang merujuk pada saran untuk meningkatkan suatu program. Oleh karena itu, statistika tidak dapat lepas dari administrasi publik. Bahkan, World Bank menjelaskan bahwa tanpa statistika yang baik, perkembangan dari suatu proses itu buta, karena pembuatan kebijakan tidak dapat belajar dari kesalahan mereka sebelumnya, serta publik tidak dapat memegang akuntabilitas mereka.